Halo teman-teman, di video kali ini, saya mau jalan-jalan di Lawang Sewu. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat Lawang Sewu, yang berada di Semarang. Ikuti terus perjalanan kami sampai selesai, terima kasih. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi tahukah kamu, jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya, Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Berbeda dengan sekarang, Lawang Sewu dulu merupakan kantor administrasi Indische Spoorwegmaatschappij (NIS), yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) dimulai pada tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis, yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) dengan tentara Kempetai dan Kido Butai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 Oktober sampai tanggal 19 Oktober tahun 1945. Karena sejarahnya inilah, pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2013, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia loh. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 7 pagi sampai pukul 21 malam. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya perlu membayar Rp10.000. Nah, itu dia beberapa sejarah Lawang Sewu secara singkat yang harus kamu ketahui. Gimana? Mau berkunjung ke Lawang Sewu? Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini bisa memajukan wisata di Semarang dan semoga di tahun 2021 ini kita semua diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan jangan lupa berwisata di kota kami Semarang. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.